Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih tentunya di kelas 8 di sekolah kita bersama SMP Islam Al-Munawwarah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun puasa, di mana syarat juga ada syarat wajib, ada syarat sahnya puasa pun dengan ada rukun puasa. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan mulai dari sekarang, oke? Perhatikan baik-baik ya nak. Ketika kita ingin melakukan suatu ibadah di dalam agama Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui, memahami, dan menerapkan syarat dan rukun dari ibadah tersebut. Jadi, kita harus mengetahui dulu, kayak kita mau ngerjain sholat nih, mau melaksanakan sholat, mau mendirikan sholat, kita pertama harus mengetahui rukun sholat itu apa saja, syarat-syaratnya apa saja. Kita pahami betul-betul tuh yang namanya syarat, yang namanya rukun. Terus kita terapkan agar ibadah kita dianggap sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Bahkan di sini disebutkan suatu ibadah akan dikatakan tidak sah jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Pun dengan puasa juga ada syaratnya dan ada rukunnya. Kalau syarat sama rukunnya tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan puasanya tidak sah. Makanya kita harus mengetahui, memahami dan menerapkan syarat serta rukun tersebut sehingga ibadah kita dinilai sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut. Oke. Tapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa saja sih syarat wajib puasa itu, syarat sah puasa itu apa saja, rukun puasa itu apa saja, kita harus memahami terlebih dahulu syarat itu apa dan rukun itu apa. Nah, syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu ibadah, namun ia bukanlah bagian ibadah tersebut. Artinya sesuatu tersebut di luar dari ibadah yang akan kita kerjakan. Kayak misalkan sholat, syaratnya apa? Harus suci tempatnya, dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan rukun adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu ibadah dan ia merupakan bagian dari ibadah tersebut. Seperti rukun sholat. Yang pertama apa? Takbiratul niat. Yang pertama niat, terus takbir. Nah, itu termasuk dari ibadah tersebut, dari sholat tersebut. Makanya disebut dengan rukun. Nah, dari sini sudah dipahami perbedaan antara syarat dan rukun. Alhamdulillah kalau sudah. Hal ini insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti kalau anak-anak butuh penjelasan lebih lanjut tentang syarat dan rukun, silahkan dicek kembali di video Bapak yang tentang hukum-hukum syariat. Oke, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan. Nah, di sini disebutkan syarat puasa. Syarat puasa itu dibagi dua. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Apa sih syarat wajib puasa? Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa? Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntutan kewajiban kepadanya. Jadi syarat ini yang mewajibkan seseorang itu untuk berpuasa. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan syarat yang kedua adalah syarat sah puasa. Nah, sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah.
seseorang yang tidak memenuhi syarat sah, maka ibadahnya dinyatakan tidak sah. Jadi syarat wajib itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang tersebut untuk melakukan ibadah. Sedangkan syarat sah adalah yang menyatakan ibadah tersebut sah apa enggak. Itu perbedaan antara syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, nanti kita ada contoh-contohnya di sini. Contoh-contohnya apa saja syarat wajib itu, syarat sah itu apa saja, sehingga kita bisa dapat lebih mudah memahaminya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib yang pertama adalah berakal. Nah, kalau seseorang itu udah berakal, akil, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, balik. Orang tersebut kalau sudah balik atau anak tersebut sudah balik, maka sudah wajib berpuasa, enggak ada alasan lagi. Yang ketiga, kuat berpuasa. Ini adalah syarat yang ketiga dari syarat wajib puasa, kuat berpuasa. Kan ada orang yang udah tua renta, yang udah nggak kuat puasa, maka tidak wajib berpuasa, tapi nanti wajib bayar tebusannya, dietnya. Terus orang dalam perjalanan jauh tentunya nggak kuat berpuasa, silahkan tidak berpuasa, tapi nanti mengkodok puasa tersebut. Dan syarat yang keempat adalah sudah sampai dakwah Islam. Artinya orang tersebut sudah mengetahui bahwasanya puasa Ramadan, contohnya puasa Ramadan adalah wajib. Nah, jika informasi tentang puasa tersebut sudah sampai ke orang tersebut, maka orang tersebut wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kelima, mengetahui awal bulan Ramadan. Mengetahui awal bulan Ramadan. Kalau udah awal Ramadan maka wajib puasa. Jadi 5 hal ini adalah syarat wajib puasa. Kalau seseorang itu udah berakal, udah balik, udah kuat, sudah sampai dakwah Islam. Kalau yang keempat insya Allah semuanya udah sampai. Dan yang kelima mengetahui awal bulan Ramadan, maka orang tersebut sudah wajib, harus, kudu melakukan puasa. Ini adalah syarat wajib. Nah, sekarang syarat sahnya. Syarat sahnya apa saja? Yang pertama, Islam. Orang dewasa, orang udah balik, orang berakal, dianggap sah puasanya kalau orang tersebut masuk Islam atau orang Islam. Pak, gimana kalau orang non muslim dia berpuasa? Puasanya ya boleh, syarat wajibnya udah terpenuhi. Akil, balik, kuat, sampainya dakwah, mengetahui awal bulan Ramadan, tapi dia tidak muslim, maka puasanya itu tidak sah. Makanya syarat sah puasa itu yang pertama adalah Islam. Kayak amalan ibadah kita yang lain akan diterima karena kita Islam. Sodakoh bernilai sedekah karena kita Islam. Begitupun puasa, sholat. Misalkan orang non muslim melaksanakan sholat, ya silakan aja laksanain sholat, tetapi sholatnya tidak akan sah karena syarat sah yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang tersebut atau anak tersebut udah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, antara uang Rp500 dengan uang Rp10.000. Nah, misal si anak ini udah bisa membedain nih, dikasih 500 nggak mau, pas dikasih 10.000 mau, bisa membedakan, terus bisa membedakan mana hal-hal yang baik yang buruk, maka itu menjadi syarat sahnya puasa. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas, di mana yang kita ketahui wanita yang sedang haid, yang sedang nifas itu tidak sah hukumnya melaksanakan puasa. Dan yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, puasa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Artinya Ramadan ya dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Kalau mau puasa Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan maka tidak sah pula. Bagaimana kalau yang kodok? Kalau yang puasa kodok, puasa pengganti itu lain hal lagi.
karena di syarat wajibnya dia tidak terpenuhi. Misal orang dalam perjalanan mudik misalkan jauh, kalau puasa nggak kuat, nah maka silahkan nggak berpuasa tapi menggantinya di hari-hari berikutnya. Ini adalah syarat sah puasa. Kita ulangi coba. Kalau kita ulangi, yang syarat wajib puasa itu ada 5. Berakal, balik, kuat berpuasa, sudah sampai dakwah Islam, mengetahui awal bulan Ramadan. Dan syarat sahnya Islam, mumayyiz, bisa membedakan hal yang baik dan buruk, suci dari haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Artinya puasa Ramadan ya di bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang tadi, yang sebelumnya ada tidak puasa karena nggak kuat, karena perjalanan dan yang lainnya. Oke, sekarang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Nah, nggak boleh lupa. Yang namanya orang mau puasa itu nggak boleh lupa sama niatnya. Niatnya kapan? Yaitu dilakukan pada malam harinya sebelum datang pagi. Dan yang kedua, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini adalah rukun puasa. Jadi ada 2, cukup niat dan menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa tersebut. Tapi perlu diingat lagi, jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Karena pas puasa kebanyakan gibahnya, kebanyakan ngomongin orang, kebanyakan ngeledekin orang, kebanyakan masih nggak bisa nahan hawa nafsunya misalkan. Nah, takutnya puasa kita yang seperti itu hanya dapatnya lapar dan haus saja, tapi pahalanya tidak dapat. Makanya harus diperhatikan baik-baik. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah selesai mempelajari tentang syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai puasa. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.